Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Shalom Aleichem Bisem Hamasia. Puji dan syukur, terima kasih kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tritunggal, yang mana oleh kasih dan anugerahnya kita anak-anaknya kembali diizinkan untuk beribadah, memuji, menyembah, dan juga akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Kasih Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur, terima kasih kami senantiasa kami berikan kepadamu atas anugerah-Mu yang begitu besar karena Engkau telah memberikan Yesus di dalam kehidupan kami. Tibalah saatnya kami akan beribadah kepadamu, memuji-Mu, menyembah-Mu, dan juga akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, berbicara untuk kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, ya Tuhan Yesus Elohim yang Maha Kuasa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat, kita akan membaca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 63 ayat 2 sampai 5. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus padamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan menegakkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu.
Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan, mari kita berdoa. Saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunlah kami Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Dengan firman-Mu kami menerima tuntunan Allah untuk segala sesuatu yang akan kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari selanjutnya yang Tuhan beri. Kami bertumbuh dewasa dalam kehendak Tuhan dan menjadi berkat untuk setiap orang yang akan menjadi bagian dalam perjalanan hidup selanjutnya Tuhan. Ya Tuhan, berbicaralah bagi kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai ayat 20 yang mengatakan demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan tubuh akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendirinya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat disilahkan duduk. Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Korintus saat keadaan kota Korintus sebagai kota yang ramai, sebab menjadi pusat perdagangan yang sangat terkemuka. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang terbuka pada kehadiran orang lain dari luar wilayah, sebab Korintus adalah pusat bertemunya banyak kebudayaan dan mempunyai berbagai teater, pasar, dan kuil. Dalam kondisi sebagai pusat bertemunya berbagai budaya dan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, tentu ada begitu banyak pilihan dan tawaran-tawaran yang di dalamnya tidak menutup kemungkinan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Melalui perikop bacaan ini, Rasul Paulus menyampaikan salah satu persoalan yang terjadi di Korintus, yaitu perihal perbuatan asusila atau moral yang mundur pada saat itu. Beberapa keterangan yang dapat kita ketahui yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Ibu Bapak bisa dibaca pada ayat 12 sampai ayat 13. Ayat 12 sampai ayat 13 ini tidak terlepas dari pandangan orang-orang tertentu terhadap tubuh, di mana orang-orang yang dimaksud selalu memandang tubuh ini dengan rendah. Jika manusia itu terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh, maka yang memandang tubuh itu rendah, artinya jiwa dan roh manusialah yang terpenting. Sedangkan tubuh ini merupakan sesuatu yang tidak penting atau yang tidak berarti. Dalam pemahaman tubuh yang tidak penting itu, maka mereka dapat melakukan apapun yang disukai dengan tubuhnya. Mereka dapat membiarkan tubuh itu
tubuh ini untuk memuaskan nafsu mereka. Pandangan mereka terhadap tubuh kalau kita baca bahkan disamakan dengan makanan di ayat 13. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Artinya bahwa makanan dan perut itu tidak terpisahkan. Mereka bisa mengkonsumsi apa saja, makan apa saja, dan begitulah mereka mengkaitkan dengan tubuh. Tubuh bisa bebas berbuat atau dibuat apa-apa. Dibuat untuk apa-apa maksudnya, termasuk untuk perbuatan seksual. Dalam pandangan tersebut, jawaban Paulus jelas bahwa segala sesuatu halal tetapi tidak semuanya berguna. Manusia dapat melakukan apa saja dengan tubuhnya tetapi tidak untuk pemuasan nafsu percabulan, bahkan diperhamba oleh apapun. Lalu bagian kedua, Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus kemudian menempatkan Kristus atas tubuh. Kata yang digunakan di ayat 15 adalah tubuhmu sebagai anggota Kristus. Kalau kita lanjut di ayat 19 dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kalau yang pertama sebagai anggota Kristus, sebagai anggota artinya ada hubungan antara tubuh dengan kepala. Tapi di situ dikenakan anggota Kristus artinya tubuh sebagai anggota Kristus ada hubungan manusia dengan manusia sebagai jemaat dengan Kristus. Lalu yang kedua tubuh sebagai bait Roh Kudus. Ini maksudnya tubuh orang percaya sebagai rumah Allah. Bapak Ibu Saudara, pada zaman dahulu umat memahami Allah tinggal di antara umatnya pada posisi yang berjauhan karena kekudusan Tuhan. Dengan menempatkan tubuh manusia sebagai Roh Kudus atau sebagai bait Roh Kudus atau rumah Allah, maka lokasi bangunan secara fisik itu bukan lagi soal yang penting. Melainkan tubuh ini yang mau dikatakan tubuh sebagai bait Roh Kudus artinya bukan lagi milik kita sendiri, melainkan ada Kristus yang berdiam di dalamnya. Oleh karena itu manusia tidak dapat melakukan apapun sesuka hatinya, melainkan harus selalu melakukan apa yang Kristus inginkan dan harus mencerminkan kehadiran Kristus yang bertahta di dalam dirinya, dalam tubuhnya. Menurut Paulus, tubuh sebagai bait Roh Kudus, Allah hidup dalam diri orang-orang Kristen, di mana karena Allah telah memberikan Roh Kudus kepada mereka. Dengan demikian, setiap orang dari mereka adalah kudus, seperti bait Allah adalah kudus karena kehadiran Allah di dalamnya. Lalu bagian ketiga, kalau kita membaca di ayat yang ke-20, Rasul Paulus menyampaikan karya keselamatan Allah bagi manusia. Allah mengorbankan tubuhnya di atas kayu salib demi keselamatan manusia. Jadi seluruh hidup kita telah dipulihkan, dibasuh, disucikan oleh Kristus sehingga seluruh hidup termasuk tubuh ini harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di bawah tema renungan saat ini yaitu kuasai tubuhmu. Kata kuasai tubuh, saya coba memahaminya bahwa bukan berarti kita bebas berkuasa menggunakan tubuh ini untuk perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Melainkan kuasai tubuhmu, berkuasa, bebas menggunakan tubuh ini untuk Tuhan. Saya teringat dengan tulisan Yohanes Calvin, dia sering memakai ungkapan coram deo, dalam arti menyadari bahwa keseluruhan hidup kita berada di hadapan Allah. Tulisan ini mengajak kita untuk artinya mari kita gunakan tubuh kita dan memaknai kehidupan untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan karena selalu berada di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 menyatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata kuasai tubuhmu berarti keselamatan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan dengan mengorbankan tubuhnya demi keselamatan kita
Artinya bahwa kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Kristus. Sehingga baiklah kita memaknainya dengan menempatkan kehendak Kristus di atas segala sesuatu yang dapat dilakukan manusia melalui tubuhnya, memberikan ruang sebebasnya, seluasnya kepada Kristus untuk berkuasa di dalam diri kita, dan kita pun melakukan banyak hal yang berguna untuk menunjukkan kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita sadari bahwa betapa kuatnya tantangan di dalam dunia untuk kita mengedepankan keinginan diri dan pemuasan nafsu dibandingkan kehendak Tuhan Yesus. Tidak jarang manusia jatuh di dalamnya. Disinilah kita dapat memahami tema renungan ini, bahwa untuk dapat menguasai tubuh ini kita perlu Tuhan. Tidak ada kekuatan dalam diri untuk melawan segala pencobaan. Tetap dekat dengan Tuhan Yesus, terbuka pada firman dan tuntunannya dapat membawa kita untuk melanjutkan perjalanan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata tubuh dari kata soma yang digunakan dalam pembacaan ini dapat juga diartikan dengan seluruh hal yang menyangkut kehidupan seseorang, meliputi perkataan, perbuatan, pikiran, talenta, semua yang ia miliki, termasuk harta, ilmu, pengetahuan, dan kemampuan teknologi. Dengan demikian, kata tubuh yang lebih luas dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam dunia. Biarlah dimanapun kita berada, dengan segala sesuatu yang Tuhan telah karuniakan, akan kita gunakan untuk mempersaksikan kasih dan kuasa Kristus, untuk bercerita tentang karya penyelamatan Tuhan. Amin. Bapak Saudara, mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas karya penyelamatan-Mu, mengorbankan tubuh dan darah demi keselamatan kami. Atas karya penyelamatan-Mu, tolonglah kami Bapa, agar dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan, kami tetap berbuat banyak yang menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Dalam perenungan akan firman Tuhan, kami tunduk di hadapan-Mu dan memohon pengampunan-Mu Bapa. Apabila Engkau melihat kami masih gagal, kami jatuh dalam dosa karena menggunakan tubuh ini untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan maksud-Mu. Bapa, kami mohon, ampunilah kami. Kami serahkan gereja yang Tuhan utus untuk menyampaikan kehendak Tuhan dalam seluruh aktivitas pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja. Tuhan memampukan para pelayan dan seluruh warga jemaat
bertumbuh dalam kehendak Tuhan dan berdiri di atas firman Tuhan untuk menyatakan kehadiran di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan yang mengagungkan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pelaksanaan ibadah keluarga yang terselenggara secara daring. Setiap umat yang beribadah dari tempat mereka dimanapun berada, biarlah tetap merasakan kehadiran Kristus dan bersuka cita karena firman Tuhan yang mengisi kehidupan mereka. Berkatilah umat-Mu dimanapun berada, kesehatan, kekuatan, sukacita, rejeki, damai sejahtera dan rahmat Tuhan selalu berlimpah atas kehidupan umat. Dalam aktivitas atau rutinitas umat setiap hari, biarlah Tuhan beserta dan kemurahan serta kebajikan-Mu Tuhan senantiasa mengikuti kami di setiap hari yang akan kami tempuh. Tuhan Yesus, kami menyerahkan negara dan bangsa Indonesia serta dunia ini di dalam kuasa-Mu. Tolonglah Tuhan, supaya negara dan bangsa ini tetap terjaga dari segala yang jahat dan terus terpelihara dalam damai sejahtera Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami. Dengarlah Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, dan kami hendak mengakhiri doa ini dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati penuh dan tangan kita. Pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan memberkati pemberian saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, puji dan syukur senantiasa kami berikan kepadamu atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Pada malam hari yang berbahagia ini, ya Tuhan, kami juga memberikan ungkapan syukur hati kami. Biarlah Tuhan menerimanya, karena semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja.
Terpujilah namamu yang kudus, ya Tuhan Yesus, Elohim yang Maha Kuasa. Amin. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus.